Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas seluruh berkat dan penyertaan kepada kami semua. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ibu guru mengecek kehadiran kita semua. Ilda, Aril, berarti kita hadir semua ya? Iya, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Materi kita hari ini tentang aku mengembangkan diri bersama orang lain. Coba pembelajaran dalam materi yang akan kita capai pada materi ini adalah agar peserta didik mampu memahami peranan orang lain. Dan kira-kira siapa yang disebut orang lain? Teman-teman, Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, apakah kita bisa hidup dan berkembang tanpa orang lain? Tidak bisa. Kita sama-sama mengamati gambar yang ada di depan. Ya, ada berapa gambar tadi? Ada berapa gambar? Gambar yang pertama. Siapa tahu gambar yang pertama? Coba Adil. Ya, ada seorang ibu sedang menyusui anak. Tepuk tangan untuk Adil dulu. Oke, gambar yang kedua. Siapa Ilda? Belum. Chelsea. Iya, anak-anak sedang bermain di halaman. Gambar yang ketiga. Aldino. Anak-anak sementara menulis. Masih ada yang lain? Chelsea. Gambar ketiga. Iya, ibu guru sedang mengajar anak-anak sementara menulis. Gambar yang lihat. Iya, Pak Dokter sedang memeriksa pasien. Setelah kita mengamati gambar tadi dan kita sudah menyebutkan apa-apa yang ada di dalam gambar tadi, maka sekarang ibu guru memberikan kesimpulan bahwa sejak kecil, bahkan sejak ada di dalam kandungan ibu, kita sudah membutuhkan orang lain. Betul ke tidak? Betul. Ibu kasih contoh. Misalnya kita waktu masih bayi, masih berada di dalam kandungan ibu, kita membutuhkan seorang mama supaya kita bisa hidup. Kemudian kita ingat lagi, ketika kita berada di sekolah, ada orang lain di sekolah itu yang membantu untuk perkembangan diri kita. Mereka itu adalah siapa yang membimbing, mengajar, mendidik kita di sekolah? Siapa? Mereka itu yang membantu pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Mereka itu kita sebut dengan sesama. Kita sebut dengan apa? Sesama. Kemudian kita ingat tadi, ketika kita sakit, waktu kita sakit, biasanya kita dibawa ke rumah sakit. Di sana ada orang-orang yang membantu kita untuk menyembuhkan kita. Adalah siapa di sana? Di saat kita belajar dan bermain, dalam keadaan kita tidak sadar, waktu itu kita sudah saling berbagi. Betul ke tidak? Betul. Saling belajar. Kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita harus membutuhkan orang lain ini supaya kita bisa berkembang menjadi seorang manusia yang punya martabat yang mulia. Kita harus apa? Belajar dan berjuang.
Benar atau tidak? Benar. Sekarang kita akan mendengarkan cerita kitab suci tentang Yesus dan sanak saudaranya yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Mari kita dengarkan secara bersama-sama. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menunggu engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibu dan siapa saudara-saudara?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Semangat satu kali dulu. Satu kali beri semangat. Dua kali beri semangat. Semangat. Tiga kali beri semangat. Semangat. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan untuk mendalami cerita kitab suci tadi. Yang pertama, kira-kira apa judul perikop yang baru kita dengarkan tadi? Coba lihat. Yesus dan sanak saudaranya. Oke, tepuk tangan untuk dia dulu. Menurut Yesus, siapakah ibu dan saudara-saudaranya? Bunga dulu. Oke. Semua orang yang berbuat baik. Iya, semua orang yang berbuat baik. Tepuk tangan untuk Ceci. Nomor yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita layak Saling mengasihi, saling menghormati, saling melayani. Iya, saling mengasihi, saling menghormati dan saling Saling melayani. Caranya yang kita dengarkan dalam cerita kitab suci tadi, bahwa Yesus juga punya orang tua, punya orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Kemudian bagaimana Yesus memperlakukan orang tuanya? Bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya? Yesus menjadikan mereka sebagai sesama saudaranya. Dan Yesus mengajar kepada mereka supaya kita jangan hidup sendiri. Ketika kita mau berkembang menjadi baik, maka kita harus membutuhkan orang lain. Kita harus bersama dengan orang lain. Seperti dalam cerita rakyat, cerita bergambar tadi, kemudian dalam cerita kitab suci, Yesus menegaskan lagi apa? Maksudnya bahwa hidup dalam sebuah persaudaraan sejati itu kita harus saling mengasihi, menghormati, melayani. Jadi dalam hidup dalam kebersamaan, dalam persaudaraan, dalam persatuan dengan sesama yang lain, kita harus menampakkan perbuatan atau sikap-sikap itu supaya kehidupan kita terjalin baik. Sekarang Ibu Guru nanti bagikan LKPD-nya. Kita duduk dalam kelompok, kita kerjakan masing-masing dan ini sebagai bahan evaluasi. Kumpulkan pekerjaannya.
Semua sudah lihat nilainya masing-masing? Sudah. Oke, Aldino, Senang Ike. 100. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini nilai yang kita peroleh semuanya berada di atas KKM. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah mengerti semua? Sudah. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran? Oke, baik. Sekarang menjadi bahan refleksi untuk kita bandingkan pengalaman yang ada pada gambar yang kita lihat tadi dengan cerita kitab suci yang barusan kita dengar. Kita mencoba untuk merefleksikan satu hal ini. Refleksikan dalam hati kita masing-masing. Sudahkah saya menjadikan orang lain di sekitar saya sebagai sesama saudara? Itu bahan refleksi untuk kita. Kemudian yang berikut, menjadi aksi atau tugas kita. Kita kembali ke rumah, kemudian kita menuliskan satu doa syukur untuk Bapak Ibu guru sebagai sesama kita yang membimbing kita, membimbing dan mendampingi kita menjadi anak yang cerdas dan anak yang pintar. Kemudian setelah kita tulis doa syukur itu, lalu kita bawa ke sekolah, kemudian dinilai oleh ibu guru. Sudah mengerti tugasnya? Sudah mengerti? Sudah. Maka sekarang ibu guru memberikan kesimpulan materi secara keseluruhan bahwa manusia itu pada dasarnya disebut sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Mengapa disebut makhluk individu? Karena dia memiliki pribadi yang unik. Kemudian, mengapa dia disebut sebagai makhluk sosial? Karena kita membutuhkan orang lain. Baik anak-anak, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. dalam Yesus Kita bersaudara. dalam Yesus Kita bersaudara. dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan dan Roh Kudus. Terima kasih anak.